Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Kesdik. Saya Riko Sangapta Meliala dengan NIM 23018 dan teman saya. Saya Mustafa Ibrahim dengan NIM 230018044. Dan saya Reno Saputra dengan NIM 2318040. Di sini kami akan mempresentasikan proyek RPL kami dengan tema sistem kasir digital untuk pemesanan pembayaran dan pengelolaan transaksi rumah makan Kesdik 4SR. Ya, next. Oke, latar belakang. Mitra membutuhkan sistem kasir digital untuk mendukung proses pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan transaksi penjualan. Nah, diperlukan sistem yang mampu mengelola data barang, transaksi, dan laporan penjualan secara terintegrasi. Kesdik dikembangkan sebagai solusi berbasis web untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempermudah pengelolaan data, serta mempercepat penyusunan laporan penjualan. Tujuannya untuk merancang dan membangun aplikasi kasir berbasis web sesuai kebutuhan mitra, mempermudah pengelolaan data barang, transaksi, dan pembayaran, menyediakan laporan penjualan yang terstruktur sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan, dan mengimplementasikan proses pengembangan perangkat lunak sesuai tahapan rekayasa perangkat lunak. Ya. Kemudian adalah ruang lingkup sistem, di mana fitur utama dari Cashdik ini itu yaitu yang pertama autentikasi pengguna, yaitu terdapat pada login dan register. Kemudian ada dashboard, pengelolaan data barang, transaksi penjualan, riwayat transaksi, laporan penjualan, dan profil admin. Kemudian untuk ruang lingkup sistemnya, yaitu yang pertama ada pengelolaan data barang, pengelolaan transaksi penjualan, pencatatan pembayaran, penyajian laporan penjualan, dan pengelolaan akun administrator. Lanjut ada di analisis kebutuhan. Di sini kebutuhan fungsionalnya ada login dan registrasi pengguna, dashboard, ringkasan, kelola data barang, kelola transaksi, lewat transaksi, laporan penjualan, serta kelola profil admin. Kebutuhan non-fungsionalnya ada antarmuka mudah yang digunakan, sistem responsif, validasi data, keamanan autentikasi, penyimpanan data yang konsisten, sistem mudah dipelihara. Untuk perancangan sistem, beberapa tahapan peran sistem meliputi ada use case diagram, ada activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Diagram ini itu digunakan untuk menggambarkan proses bisnis interaksi pengguna dengan sistem, struktur kelas, serta alur komunikasi antar komponen sistem. Rancangan antarmuka UI. Antarmuka Kesdik dirancang dengan prinsip navigasi sederhana menggunakan sidebar, tampilan yang konsisten pada setiap halaman, memudahkan pengguna mengakses seluruh fitur, mendukung proses transaksi yang cepat dan efisien. Lalu UI yang dirancang ada dashboard, daftar barang, riwayat transaksi, laporan, dan profil admin. Untuk implementasi sistemnya dari sisi front end itu ada halaman login, kemudian ada dashboard menu, data barang, transaksi, riwayat transaksi, laporan, dan profil admin. Kemudian dari sisi back-end-nya yaitu ada autentikasi pengguna, manajemen data barang, manajemen transaksi, validasi data, pengelolaan database, dan pembuatan laporan. Oke, di sini lanjut di kontribusi yang pertama yaitu dari saya. Job desk utama saya untuk menganalisis kebutuhan dan dokumentasi. Untuk aktivitas yang saya laksanakan, pertama menganalisis kebutuhan sistem bersama tim, menyusun software requirement spesifikasi atau SRS, menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, menyusun proses bisnis sistem, menyusun skenario use case, berpartisipasi dalam penyusunan diagram UML, menyusun dokumentasi pengembangan sistem, menyusun laporan akhir proyek, serta berkolaborasi dalam proses pengujian dan evaluasi sistem. Lalu kontribusi saya, job desk utama saya adalah front-end integrasi testing dan laporan. Pertama, saya menganalisis kebutuhan tampilan dan alur pengguna pada sistem Kesdik, lalu menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang berkaitan dengan front-end,
membuat rancangan tampilan halaman utama seperti dashboard, transaksi, laporan, dan profil, dan mengimplementasikan tampilan front-end agar sesuai dengan kebutuhan sistem. Lalu berpartisipasi dalam penyusunan diagram UML, menyusun dokumentasi pengembangan sistem, menyusun laporan akhir proyek, berkolaborasi dalam proses pengujian dan evaluasi sistem, melakukan testing pada form, navigasi, tampilan, dan proses input data, dan terakhir mengevaluasi hasil integrasi front-end dan back-end agar fitur berjalan sesuai kebutuhan. Kemudian kontribusi saya yang dimana saya sebagai backend developer, database, dan deployment. Aktivitas yang saya lakukan yaitu yang pertama merancang struktur database, kemudian menggunakan migration Laravel, mengembangkan logika bisnis pada controller Laravel, mengimplementasikan autentikasi pengguna seperti login, register, dan logout, menghubungkan aplikasi dengan database menggunakan Eloquent ORM, mengembangkan fitur CRUD data barang, transaksi, dan laporan, mengintegrasikan backend dengan tampilan Blade template. Hasil implementasi Casdik berhasil mengimplementasikan fitur utama antara lain login dan registrasi, dashboard, pengelolaan data barang, transaksi penjualan, riwayat transaksi, laporan penjualan, profil admin. Seluruh fitur telah terintegrasi dan dapat berjalan sesuai kebutuhan sistem. Oke, lanjut di tampilan aplikasi yang judulnya demo sistem. Akan mendemonstrasikan aplikasi Casdik 4SR. Di bagian awal kita akan masuk ke bagian customer untuk memesan menu. Di sini customer bisa melakukan pemesanan menu yang sudah tersedia. Lalu di sini juga ada tentang kami. Ini merupakan background dari rumah makan 4SR. Misalnya kita akan melakukan pemesanan es jeruk dan nasi ikan bakar. Di sini ada ringkasannya. Nah, sebelum kita membayar, kita perlu dulu memilih nomor meja. Saya pilih meja 1. Nah, di sini juga bisa menambahkan lagi jumlah item yang mau kita beli. Lalu ada subtotal dan PPN. Untuk pembayaran, kita hanya menyediakan pembayaran tunai berdasarkan permintaan mitra. Lalu bayar. Nah, setelah itu produk berhasil ditambahkan. Lalu untuk dari sisi admin, kita akan login. Nah, di sini ada beberapa fitur yang kita kasih. Ada menu. Di sini menu itu ketika pelanggan sedikit, jadi dia bisa langsung memesan di kasir atau pelanggan yang masih awam. Jadi kita tidak semua pemesanan menu itu dilakukan directly oleh customer, tapi bisa juga memesan langsung ke kasir gitu. Di sini sama saja seperti sebelumnya, bisa menambahkan lalu bayar gitu. Lalu di sini ada barang dan stok. Di sini barang dan stok itu ketika menambahkan barang dan jumlah stok makanan atau minuman. Ada tambah barang, tambah meja juga, atau hapus meja, tambah kategori, dan ekspor Excel. Di sini bisa ada aksi edit. Lalu untuk stok untuk stok ini akan berkurang ketika banyak yang membeli gitu ya, langsung terhubung. Lalu ada fitur riwayat transaksi. Nah, di riwayat transaksi ini di sini adalah rekapan riwayat transaksi dari bulan, hari, dan tahun. Lalu di sini ada bisa lihat juga struk dari setiap pembelian dan bisa dicetak juga. Lalu ada fitur pesanan. Nah, pesanan ini bedanya dengan riwayat transaksi, pesanan ini hanya muncul pada hari itu saja gitu. Jadi ketika sudah update hari, ini akan terhapus dan masuk ke riwayat transaksi di fitur sebelumnya gitu. Lalu ada laporan per periode bisa difilter dari kapan sampai kapan. Dan terakhir ada pengaturan. Sini ada profil toko yang bisa diupdate, ada
tentang tentang rumah makannya. Dan di sini bisa atur diskon dan pajak. Dan di sini data ini untuk ngambil membuat seperti ini nomor mejanya gitu ya. Lalu ya itu saja fitur-fitur yang kami tawarkan, yang kami sediakan. Kemudian ada untuk tahap deployment-nya, di mana meliputi yang pertama itu adalah persiapan repository, yaitu menggunakan GitHub, kemudian mengkonfigurasi environment, instalasi dependensi, migrasi database, pengujian sistem. Semua tahapan deployment berhasil dilaksanakan sehingga aplikasi dapat dijalankan dengan baik. Kesimpulan, Casedic berhasil dikembangkan sebagai sistem kasir berbasis web sesuai kebutuhan mitra. Sistem mampu mendukung proses pengelolaan barang, transaksi pembayaran, dan laporan penjualan. Pengembangan sistem mengikuti tahapan rekayasa perangkat lunak mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga deployment. Pembagian tugas tim berjalan dengan baik sehingga setiap tahapan proyek dapat diselesaikan secara terstruktur. Oke, segitu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.